Berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Beragam faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi menjadi penyebab masalah tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasan, untuk kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini dan tertarik dengan video selanjutnya, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi selanjutnya. Dan apabila kalian ingin memberikan saran dan support, silahkan komen dan share link video ini ke teman, sahabat, pacar, tetangga, selingkuhan, dan terserah kalian. Pandemi COVID yang telah berlangsung selama 2 tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss? Untuk menangani ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Hal ini terlihat pada kondisi khusus pandemi COVID-19, di mana pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu pada kurikulum 2013, mengacu kepada kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh pemerintah, atau melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi learning loss dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. Sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemendikbudristek memberikan 3 opsi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan standar nasional pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuan pendidikan. 3 opsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Kedua, menggunakan kurikulum darurat. Dan yang terakhir, menggunakan kurikulum merdeka. Artinya, Kemdikbudristek memberikan kebebasan memilih kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik dengan menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka belajar. Namun di video kali ini kita mencoba membahas seputar kurikulum merdeka
pada satuan pendidikan yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Di tahun ajaran baru ini juga, sudah banyak sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka sebagai sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan. Katanya, kurikulum merdeka itu membebaskan siswa belajar sesuai minat dan bakatnya. Apa benar seperti itu? Biar kamu nggak bingung nih ya, kita bantu kasih penjelasan ya. Jadi beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim resmi meluncurkan kurikulum merdeka. Yang mana sebelumnya kurikulum merdeka ini dikenal dengan nama istilah kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak. Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikannya. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar diluncurkan sebagai respon dampak pandemi COVID-19, yang mana menyebabkan banyaknya siswa mengalami learning loss. Dengan adanya kurikulum merdeka, bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Selama ini, pendidikan di Indonesia lebih menekankan kepada aspek pengetahuan. Nah, kurikulum merdeka ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oke, sampai sini paham ya? Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Tidak hanya di sekolah penggerak, kurikulum ini juga diluncurkan di sekolah lainnya. Menurut data Kemdikbudristek, sampai saat ini telah ada sebanyak 143.265 sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jumlah ini akan terus meningkat seiring mulai diberlakukannya kurikulum merdeka pada tahun ajaran yang sekarang, yaitu 2022 dan 2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Menurut Kemdikbudristek, rencananya kurikulum merdeka ini akan dijalankan sebagai opsi tambahan terlebih dahulu selama tahun 2022 hingga 2024 dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Apa yang mendasari terciptanya kurikulum merdeka? Hakikat Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran pendidikan pada pendiri bangsa Indonesia adalah mengakui hak-hak manusia secara kodrati untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman secara bebas yang bertujuan menciptakan manusia yang berkarakter, manusia baru, dan masyarakat baru. Merdeka Belajar terinspirasi dari filsafat Ki Hajar Dewantara dan mengenai dua konsep, yakni kemerdekaan dan kemandirian. Kemerdekaan dan kemandirian juga merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dan sudah termasuk esensi dari filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar merupakan filosofi yang mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah tujuan pendidikan sekaligus paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Beliau menekankan berulang kali tentang kemerdekaan belajar. Maksudnya, makna merdeka dalam Merdeka Belajar adalah kemampuan dan keberdayaan individu untuk mencapai kebahagiaan. Jadi, individu yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana dan akan mampu membuat keputusan serta tindakan yang membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi dirinya, masa depannya, dan orang-orang lain di sekitarnya. Mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua,
Dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalnya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom, berlandaskan ilmu pendidikan, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi pada 2024. Ketika itu, kurikulum Merdeka sudah melalui literasi pendidikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan daerah. Pada tahun 2024, akan ada cukup banyak sekolah atau madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum Merdeka, dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah atau madrasah lain. Itu dia pembahasan lengkap tentang kurikulum Merdeka. Gimana? Menurut kamu lebih oke yang mana nih? Antara kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum 2013, atau kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka? Apapun kurikulum yang digunakan di sekolahmu nantinya, semoga kamu selalu siap menghadapinya. Semangat terus belajarnya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye.